Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bukti kombinatorial. Bukti kombinatorial sendiri sebenarnya secara umum adalah metode pembuktian di mana kita tidak menggunakan manipulasi aljabar. Ya, sebelum itu kita lihat dulu, sebelum kita melihat bagaimana cara membuktikan dengan cara metode kombinatorial, kita lihat dulu cara pandang terhadap kombinasi. Seperti kita tahu, rumus kombinasi itu adalah seperti yang nomor satu ini, yaitu n kombinasi k itu adalah n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial. Namun interpretasi lain dari rumus kombinasi adalah n kombinasi k itu menunjukkan banyaknya cara memilih k orang atau objek dari n orang atau objek yang ada. Jadi ini sisi rumus dan ini sisi interpretasinya ya. Nah, dalam bukti kombinatorial kita tidak perlu menggunakan yang ini. Jadi cara pandang yang pertama, tapi kita menggunakan cara pandang yang kedua. Jadi setiap ada n kombinasi k itu kita lihat sebagai banyaknya cara memilih k objek dari n objek yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kita lupakan dulu bentuk yang n faktorial per n min k faktorial kali k faktorial. Kita lihat bukti kombinatorial secara umum. Ini salah satu bentuk, yang mungkin ada bentuk yang lain, tapi yang paling sering muncul biasanya yang begini. Jadi langkah umum dari bukti kombinatorial adalah ketika kita diberikan persamaan A sama dengan B. Jadi ini adalah persamaan ya. Ini adalah rumus sebelah kiri dan ini rumus yang sebelah kanan. Nah, ketika kita ingin membuktikan rumus A sama dengan B, maka salah satu caranya adalah kalau dengan menggunakan bukti kombinatorial, kita memilih masalah counting atau berhitung tertentu. Di mana masalah perhitungan ini, masalah counting ini, kemudian nanti akan diselesaikan dengan dua cara, yaitu sehingga nanti ada cara satu, ada cara dua. Cara satu nanti akan menghasilkan bilangan A, atau yang ini, yang sebelah sini. Kemudian nanti cara dua akan menghasilkan bilangan B yang sebelah sini. Nah, untuk menyimpulkan bahwa A sama dengan B, kita kembali lagi kepada fakta bahwa cara satu dan cara dua ini adalah dua cara berbeda untuk menyelesaikan satu masalah counting yang kita sudah tentukan. Nah, sehingga masalah ini, karena ini satu masalah yang sama diselesaikan dengan dua cara yang berbeda, maka haruslah hasil perhitungan dari masing-masing cara ini adalah sama. Nah, sehingga kita akan bisa menyimpulkan bahwa A itu akan sama dengan B. Nah, dari situlah teknik dasar untuk kita melakukan pembuktian secara kombinatorial. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh 1, persamaan ini sudah pernah kita lihat sebelumnya dan kita sudah membuktikannya dengan menggunakan teorema binomial. Nah, namun kali ini kita akan memberikan bukti kombinatorial untuk persamaan ini. Persamaan yang dimaksud adalah sigma dari I sama dengan 0 sampai N kombinasi I itu adalah sama dengan 2 pangkat N. Nah, ingat pertama-tama yang ingin kita lakukan adalah di sini ini adalah A-nya, di sebelah sini adalah B-nya. Jadi kita ingin membuat A sama dengan B, membuktikan A sama dengan B. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan masalah counting yang tepat. Jadi di sini kita bisa memilih masalah countingnya adalah menghitung banyaknya cara memilih I orang dari N orang. Jadi totalnya ya, dan I-nya itu boleh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Jadi kita menghitung banyaknya kemungkinan kita cara memilih I orang dari N orang, di mana I-nya itu bisa saja 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N ya. Nah, cara pertama adalah ketika I sama dengan 0, maka kita berdasarkan cara pandang tadi, banyaknya cara memilih 0 orang dari N orang, ya N kombinasi 0. Kemudian saat I sama dengan 1, banyaknya cara memilih 1 orang dari N orang, ya N kombinasi 1. Dan seterusnya sampai I sama dengan N, banyaknya cara memilih N orang dari N orang, itu adalah N kombinasi N. Sehingga berdasarkan prinsip penjumlahan, ini datang dari prinsip penjumlahan ya, prinsip penjumlahan, maka total kemungkinan kita memilih I orang dari N orang itu adalah N kombinasi 0 tambah N kombinasi 1 tambah N kombinasi 2 dan seterusnya sampai N kombinasi N, sehingga kita dapat bilangan yang sebelah sini.
Nah, kemudian cara kedua yang bisa kita lakukan untuk menghitung banyak cara memilih I orang dari N orang adalah misalkan masing-masing orang itu dilambangkan dengan satu kotak ini. Jadi ini ada N kotak ya, ini merepresentasikan N orang. Nah, setiap kita melakukan pemilihan, ada dua kemungkinan bagi setiap orang di sini, yaitu dia terpilih atau tidak terpilih. Jadi dia itu terpilih atau tidak terpilih, sehingga di sini ada dua kemungkinan kan. Ada dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinan itu ya misalkan kita isi 1 atau 0 gitu kan. Kalau kita mengisi ini, jadi kalau misalkan kita mengisinya 1 0 0 0 0 0, maka kita hanya memilih orang pertama dan tidak memilih orang yang lain. Begitu juga kalau 0 semua, berarti kan tidak ada yang dipilih. Nah, sehingga ini sama dengan cara kita memilih berapa orang, memilih I orang dari N orang kan. Jadi pengisian 1 atau 0, memilih atau tidak orang ini menunjukkan bahwa itu sama dengan cara kita memilih I orang dari N orang. Nah, tergantung I-nya sekarang mau berapa gitu kan. I itu menunjukkan berapa banyak angka 1 di dalam sini yang kita isi. Nah, sehingga masing-masing ini kemungkinannya ada dua, ini dua kemungkinan, ini dua kemungkinan, ini dua kemungkinan, dua kemungkinan, dan seterusnya dua kemungkinan, karena ini masing-masing bisa terpilih atau tidak, terpilih atau tidak, terpilih atau tidak, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga total kemungkinannya adalah berdasarkan prinsip perkalian, ini prinsip perkalian di sini, maka total kemungkinannya adalah 2 kali 2 kali 2 sampai, karena ini ada sebanyak n ya 2 pangkat n. Nah, sehingga karena dua cara ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah counting yang sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini itu sama dengan ini. Oke. Untuk lebih jelas kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh kedua ini juga contoh identitas yang pernah kita buktikan dengan menggunakan manipulasi aljabar. Di sini kita namanya identitas Pascal. Di sini kita akan memberikan bukti kombinatorialnya, di mana persamaan yang dimaksud adalah n tambah 1 kombinasi K itu sama dengan n kombinasi K-1 tambah n kombinasi K. Ya, di sini ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Nah, biasanya kalau kita ingin menentukan masalah counting, biasanya kita lihat bentuk sebelah mana yang paling mudah dilihat bentuknya ya. Di sini kan yang ini lebih mudah dilihat, sehingga bisa kita duga bahwa masalah counting yang dimaksud adalah pasti salah satunya ya, bisa ada yang lain, itu adalah bagaimana banyaknya cara memilih K orang dari N tambah 1 orang. Nah, sehingga di sini masalah counting yang kita catat adalah banyaknya cara memilih K orang dari N plus 1 orang. Ya, cara satu adalah ya cara langsung ya. Jadi kita pilih aja ya berdasarkan definisi kombinasi seperti tadi di awal sudah disampaikan bahwa kalau kita ingin memilih K orang dari N plus 1 orang, yaitu banyaknya adalah N tambah 1 kombinasi K. Kemudian cara kedua, kita misalkan ada A, ini adalah salah satu dari N tambah 1 orang yang ada. Nah, kemudian terkait dengan A ini ada dua kemungkinan. Ada kasus 1, di mana kasus 1 ini A tidak termasuk dalam K orang yang dipilih. Jadi ketika kita memilih K orang, maka A itu tidak termasuk di dalamnya. Maka banyaknya kemungkinan itu adalah sisa, kan tadi N tambah 1 dikurangi dengan A, maka sisa N. Maka ada N kombinasi K orang yang cara memilihnya. Kemudian kasus kedua adalah ada A di antara K yang terpilih. Akibatnya, tinggal kita memilih K-1 orang yang tersisa, karena kan kita sudah punya A. Jadi tersisa K-1 orang yang harus dipilih dari N orang. Sehingga banyaknya kemungkinan adalah N kombinasi K-1. Sehingga berdasarkan prinsip penjumlahan, maka kita punya total kemungkinan kita memilih K orang dari N plus 1 orang itu adalah NK ditambah N kombinasi K ditambah N kombinasi K-1. Nah, karena dua cara ini adalah menjawab masalah counting yang sama, maka haruslah ini sama dengan ini. Contoh terakhir yang bisa kita gunakan untuk memberikan ilustrasi adalah ini identitas terakhir yang kita lihat kemarin, yang disebut sebagai identitas van der Monge.
Nah, kita akan identitas pada rumpung itu adalah M tambah N kombinasi R sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai R M kombinasi R min K kali N kombinasi K. Nah, sama ini A-nya, yang sebelah sini B-nya. Seperti cara yang sebelumnya, kita menentukan metode countingnya itu, masalah counting yang kita mau itu, yang kita maksud itu adalah dengan melihat yang paling simpel, yaitu yang sebelah sini. Nah, kita bisa lihat bahwa sini ada dua bilangan, kemudian di sini memilih R di antaranya. Nah, cara paling mudah adalah kita membuat dua bilangan ini adalah sesuatu pemisahan antara antara kelompok. Misalkan kita memilih, misalkan M-nya adalah menunjukkan jumlah laki-laki, katakan gitu, N-nya adalah jumlah perempuan di dalam kelompok itu. Masalah counting yang tepat adalah salah satunya itu adalah satu kelompok terdiri dari M laki-laki dan N perempuan. Kemudian kita ingin memilih R orang di antara M tambah N orang tersebut. Jadi kan di sini total ada M tambah N orang kan. Nah, kita ingin menentukan berapa banyak cara memilih R orang di antara M plus N orang tersebut. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan definisi kombinasi ya. Jadi banyaknya cara untuk memilih R orang dari M plus N orang yang adalah M tambah N kombinasi R. Nah, kemudian cara kedua adalah kita katakanlah memilih sekian perempuan dulu, sekian P dulu, baru kita memilih yang laki-laki. Ya, misal kalau kita memilih 0 perempuan, maka dengan menggunakan prinsip perkalian, banyaknya perempuan kan tadi N, maka banyaknya cara memilih 0 orang dari N orang yang ada, maka itu adalah N kombinasi 0. Dan karena kita memilih R orang, maka sisa R min 0 orang kan, sehingga banyaknya cara memilih R orang dari M orang ya M kombinasi R. Kemudian kalau banyaknya perempuannya itu adalah satu yang kita pilih, maka kita pilih di antara N orang yaitu N kombinasi 1, kemudian sisanya kita ambil dari laki-laki yaitu M kombinasi R min 1. Begitu juga sampai dan seterusnya sampai kita banyaknya perempuan yang kita pilih adalah sama dengan R, maka di sini R ya. Maka ini banyaknya adalah N kombinasi R dikali M kombinasi 0. Karena tidak ada lagi yang kita pilih di laki-laki karena semuanya sudah dari perempuan. Nah, berdasarkan prinsip penjumlahan, nah kalau yang sebelah sini ini prinsip perkalian ya, karena dan kan ini memilih perempuan dan laki-laki, perempuan dan laki-laki, perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, sehingga totalnya adalah ini tambah ini jadilah sama dengan ini. Nah, sehingga tadi cara 1 dan cara 2 ini menunjukkan dua cara yang berbeda untuk kita menghitung memilih R orang dari sekelompok orang yang terdiri dari M laki-laki dan N perempuan. Akibatnya dua hal ini adalah sama. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam bukti kombinatorial kita tidak melakukan manipulasi aljabar sedikit pun. Kita hanya menginterpretasikan bagaimana memberikan masalah counting, kemudian kita menentukan dua cara berbeda untuk menyelesaikan masalah counting tersebut. Dari dua cara berbeda tersebut akan memberikan persamaan yang kita mau. Nah, sehingga sebagai catatan terakhir dari materi ini adalah untuk bisa memberikan bukti kombinatorial, maka faktor yang paling penting yang kita lakukan adalah bagaimana kita menentukan masalah countingnya. Nah, kemudian dari masalah counting ini nanti akan lahir cara 1, cara 2, nanti akan lahir ini sama dengan sisi kiri, ini sama dengan sisi kanan gitu ya. Sehingga nanti ini masalah counting yang sama, maka sisi kiri dan sisi kanan akan sama. Jadi kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.